Tuhan nama Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom, tapi parhorasan mandugut madihita damang dainang tajalo mabarita nauli. Nagabibohal ni partor diot tari bagasan mandugut ni Arion. Kata surat may di buku ni Galatia, bidu na paonopon ayat na papituhon, songron may do disi hujahaho madihita di bagasan bahasa Indonesia. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, mempermainkan atau mencemooh Allah, Allah menghina, mempermalukan atau mengabaikan Dia. Tindakan mempermainkan Allah disebut dengan sesat. Mempermainkan Allah sebuah pelanggaran yang keji yang dilakukan oleh mereka yang tidak takut akan Allah atau yang menyangkal keberadaannya. Bentuk cemooh yang paling mudah diamati adalah hinaan lisan atau tindakan yang meremehkan lainnya. Tindakan-tindakan itu berkaitan dengan makian, ejekan, dan tantangan. Cemooh adalah sikap yang tidak menghargai, yang menunjukkan rasa benci, keinginan menantang, dan tujuan menyepelekan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, di dalam Alkitab, cemooh adalah perilaku dan sikap orang bebal dalam Mazmur 74 ayat 22. Sifat orang fasik dan para lawan, pembenci pengetahuan, orang-orang congkak, dan mereka yang tidak dapat diajar. Saudara yang kekasih, seorang pencemooh bukan sekedar orang yang lugu, melainkan orang yang sengaja memilih kejahatan. Pencemooh tidak memiliki jiwa yang sehat yang dapat diajar, kearifan, hikmat yang ingin menyembah atau beriman kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka yang mencemooh Allah juga akan mencemooh umat Allah. Nabi Yeremia menjadi tertawaan bagi segenap bangsanya dan menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari dalam Ratapan 3 ayat 4. Cemooh terhadap para nabi Allah adalah hal yang biasa dalam 2 Tawarik 36 ayat 16. Nehemia diejek oleh para musuhnya, Elia diejek oleh para pemuda di Betel, dan tentunya Tuhan Yesus kita diejek oleh Herodes dan para prajuritnya, oleh prajurit Romawi, oleh salah satu penjahat yang disalib, dan juga oleh para pemuka agama Yahudi yang berdiri di hadapan salib dalam Matius 27 ayat 41. Adalah mudah bagi orang percaya untuk menunjukkan pada para pengejek Allah yang berada di luar gereja. Namun ejekan paling keji terhadap Allah dan yang paling berbahaya berasal dari orang-orang yang sudah hadir di dalam gereja. Kami juga bersalah mencemooh Allah ketika secara luaran kita berperilaku rohani dan saleh, namun sebenarnya kita tidak terhubung padanya dan hati kami pun belum berubah. Tentu, jika kita mencemooh Allah, maka kita akan menerima konsekuensinya. Mencemooh Allah adalah berpura-pura mengasihi dan melayaninya, padahal kita tidak suka. Bertindak secara palsu, tidak tulus, dan munafik dalam pekerjaan kita. Tidak tulus dalam pekerjaan kita. Berpura-pura mentaati, menasihati, mengasihi, melayani, dan menyembahnya, padahal sebenarnya tidak. Mempermainkan Allah mendukakan Roh Kudus dan menghanguskan hati nurani. Dan oleh karena itu, dosa semakin menjerat kuat. Secara perlahan, hati menjadi keras melalui proses tersebut. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, Allah menghimbau bahwa mempermainkan atau mencemooh hal yang suci akan dihukum. Jefanya juga bernubuat tentang kejatuhan Moab dan Bani Amon dengan berkata, inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam dalam Jefaya 2 ayat 10. Dan Yesaya di Yesaya 28 ayat 22 menghimbau bahwa cemooh akan semakin menguatkan jerat dosa Yehuda dan kebinasaan akan tiba. Dalam kitab Amsal juga di Amsal 3 ayat 34 mengajarkan bahwa Allah akan mencemooh para pencemooh
namun menunjukkan perkenannya pada mereka yang mau mengasihi Tuhan, yang mau mengasihi di dalam kerendahan. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 2 Raja-Raja 2:24 juga merekam hubungan para pemuda yang mencemooh Elisa. Saudara yang kekasih, inilah yang dimaksud oleh ajaran bahwa Allah tidak akan dipermainkan. Ada akibat dari pengabaian peraturan Allah dengan sengaja memilih berdosa. Adam dan Hawa mencoba dan malah mendatangkan sengsara dan kematian ke dalam dunia. Tipu daya Ananias dan Safira mendatangkan hukuman seketika. Dalam Galatia 6 ayat 7 mengajarkan prinsip yang berlaku, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah tidak dapat ditipu. Ibrani 4 ayat 12 sampai 13. Dosa Akhan di dalam Yosua 7 dan kaburnya Yunus dalam Yunus 1 tidak luput dari perhatian Allah. Ucapan Yesus yang diulang kepada setiap gereja di Wahyu pasal 2 sampai dengan 3 adalah, aku tahu segala pekerjaanmu. Kita hanya menipu diri ketika beranggapan bahwa sikap dan tindakan kita luput dari perhatian Allah yang maha kuasa dan yang maha tahu. Alkitab telah menunjukkan cara hidup yang diberkati. Terkadang melalui teladan orang-orang saleh dan kadang melalui contoh buruk mereka yang memilih jalan yang lain. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 mengajarkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena itu, hindarilah mencemooh dan mempermainkan Allah, sebab Allah akan membalas cemooh kita sesuai dengan kehendaknya. Saudaraku yang diberkati oleh Yesus Kristus, dalam Ibrani 4 ayat 13 berkata, tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Saudara yang kekasih, pada saatnya pasti akan menghasilkan suatu tuaian dari setiap yang kita lakukan. Namun saat menuai bagi setiap orang tidaklah sama waktunya. Sama seperti petani yang menabur bibit padi dan bibit jagung, bertumbuh dan menuainya juga tidak sama waktunya. Ada banyak orang yang tak berhenti menabur kejahatan, kekerasan, kekejian, kebencian terhadap orang lain, dan mereka sama sekali tidak memikirkan akibatnya di kemudian hari. Untuk sekian waktu lamanya mungkin tidak terjadi apa-apa, atau tidak ada hal-hal yang patut dikhawatirkan. Mereka masih dapat menikmati hidup dan semuanya seperti berjalan tanpa ada kendala. Tapi begitu menginjak masa tua, tanpa dirasa semua perbuatan yang telah ditabur di waktu-waktu yang lalu kini mulai dituai. Mereka panen, tapi yang dipanen adalah hal-hal yang buruk yang sama sekali tidak diharapkan terjadi dan tidak disangka-sangka. Firman Tuhan secara tegas mengatakan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menabur kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 6 ayat 8. Saudara yang kekasih, marilah kita menabur hal-hal yang baik. Dalam Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Mungkin ada di antara kita yang merasa jemu berbuat baik, karena selama ini tak membuahkan hasil apa-apa. Perbuatan kita tidak dipandang oleh dunia. Tapi jangan lupa, saat menuai itu belum tentu sekarang. Mungkin 1, 5, atau 10 tahun kemudian, atau mungkin juga anak cucu kita yang akan menuai kebaikan yang sudah kita tanam. Pastinya yang akan kita tuai adalah hal-hal yang baik sesuai dengan apa yang kita tabur. Coba bayangkan jika orang tua menabur kejahatan, tapi yang menuai bukan dirinya sendiri melainkan anak cucunya. Kasihan sekali, bukan? Saudara yang kekasih, Galatia 6 ayat 10 berkata,
Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selamat berbuat baik. Amin. Kita bersama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu. Amin.